Anda yang bangun jalan. Iya, saya tanya. Saya tanya Anda bangun jalan enggak? Saya bangun jalan di Saya bayar sini. pajak. Baik, berapa Anda bayar pajak? Kemudian saya menyoroti lagi kasus Parung Panjang. Parung Panjang itu kan sebuah areal yang rakyatnya hari ini kena ispa. Kemudian jalannya mengalami kerusakan. Baru tahun ini pemerintah provinsinya berencana kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan 1,2 triliun. Ya, berarti kan pihak sekolah yang bertanggung jawab sama dana tersebut kan? Secara hukum? Ya, secara hukum ya. Ya udah, ganti 30%-nya. Bekas korban tidak diketahui karena rupanya hancur. Posisi di polsek. Malam itu, Parung Panjang tak hanya terang oleh cahaya lampu, tapi juga oleh harapan. Ribuan warga menyambut seorang pemimpin yang datang bukan dengan janji, tapi dengan pendengaran yang sungguh-sungguh dan air mata yang jujur. Di tengah jalan-jalan rusak yang penuh debu tambang, di balik duka petani yang kehilangan tanahnya, sampai jeritan ibu-ibu yang hak anaknya dirampas, satu persatu disampaikan tanpa sensor. Dan malam itu, Deddy Mulyadi berdiri tegak di hadapan mereka semua, menangis. Karena rakyatnya diperlakukan seperti keset oleh pengusaha rakus yang tak pernah peduli. Inilah cerita lengkap kunjungan Pak Deddy Mulyadi ke Parung Panjang. Kisah rakyat yang akhirnya didengar dan janji seorang pemimpin yang siap untuk bertindak. Di onang KB pengusaha nu ngabangunna sia. Naon sababna? Hei, anjeun mah caricing di ruang AC, cicing di hotel-hotel gede, duit miliaran. Loba jalma nu kageleng teu kabagian santunan keluargana. Unggal poe macet teu eureun-eureun riweuh mang taun-taun. Rakyat ukur bisa rumahu bari ngusap dada, sabar nu teu aya wates wangena. Tah ti ayeuna anu arusaha di dieu kade ulah ningali duitna hungkul, yeun ningali dampak pikeun lingkunganana. Setuju. Nah, di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, masyarakat Parung Panjang, Kabupaten Bogor menjadi salah satu potret nyata penderitaan rakyat kecil yang terpinggirkan. Selama bertahun-tahun mereka hidup berdampingan dengan industri tambang yang menggerus bukan hanya lingkungan, tapi juga mengancam keselamatan, kesehatan, bahkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Jalan rusak, polusi debu, kecelakaan truk tambang, dan konflik agraria tak kunjung usai. Bahkan program seperti PIP yang seharusnya menyentuh siswa justru disalahgunakan oleh oknum. Dan pada malam Minggu 12 Juli 2025, masyarakat akhirnya bisa menyampaikan semua itu langsung kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam acara Abdi Nagri Nganjang Kawarga di lapangan Macesa, Parung Panjang. Kunjungan ini bukan sekedar simbolik, melainkan menjadi ruang dialog yang jujur antara rakyat yang menjerit dan pemimpin yang hadir untuk mendengar. Sahabat-sahabat semua, setiap hari warga Parung Panjang harus melewati jalan yang penuh lubang, berdebu di musim kemarau dan berubah menjadi kubangan saat hujan turun. Bukan sekedar tidak nyaman, tapi membahayakan. Bayi-bayi terpapar ispa, anak sekolah jatuh dari motor, dan warga meninggal karena tertabak truk tambang. Itulah wajah tragis Parung Panjang hari ini. Wilayah yang dikepung aktivitas industri tapi tak mendapatkan perlindungan negara secara layak. Dan malam itu, di hadapan ribuan warga yang berkumpul, Gubernur Deddy Mulyadi berdiri dan mendengar semuanya. Seorang ibu menangis menceritakan anaknya yang jatuh sakit akibat debu jalanan. Seorang pemuda berbicara tentang temannya yang meregang nyawa di bawah roda truk tambang. Deddy Mulyadi menatap mata mereka satu persatu. Dan ketika tiba giliran beliau berbicara, suaranya bergetar. Saya malu rakyat saya dijadikan keset oleh pengusaha-pengusaha tambang ini. Jalan ini bukan milik mereka, ini jalan rakyat dan saya akan ubah itu. Begitu beliau berbicara. Bagian ngabangun jalan tambang nama ku provinsi.
Tapi ieu jalan lain jangan tambang sia. Ieu jalan jangan rakyat aing, meh rakyat aing teu susah sia. Aing teu ridho rakyat aing anu kageleng deui truk. Aing teu ridho rakyat aing ngaseusan napasna eungap nyeusepan lebu ari saria baleungar ti dieu sia. Aing ceurik rakyat aing ukur jadikeun kekeset usia kabeh sia. Bener teu? Menang pamimpin ceurik jeung rakyat teu meunang. Saat itu juga, ia berjanji akan membuka jalan tambang khusus. Jalur yang tak boleh dilalui kendaraan berat yang menghancurkan jalan warga. Tak hanya itu, beliau memastikan akan bekerja sama dengan Pemkab Bogor untuk membebaskan lahan dan memulai pembangunan jalur alternatif secepatnya. Dan sebagai bentuk keseriusan, beliau langsung memerintahkan tim dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Polda Jabar untuk turun ke lokasi mulai hari Senin besok. Ini bukan sekedar kunjungan, ini adalah pengakuan bahwa jalan rusak Parung Panjang adalah bentuk kegagalan sistemik dan harus segera diperbaiki dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tak ingin hanya menjadi pendengar, Deddy Mulyadi langsung menyampaikan beberapa solusi nyata yang akan segera diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama, beliau memastikan akan segera mengadakan pembahasan lahan untuk jalan tambang khusus. Jalur ini dirancang tidak bersinggungan dengan permukiman warga, sehingga truk-truk pengangkut hasil tambang tidak lagi melintasi jalan utama Parung Panjang yang padat dan sempit. Yang kedua, koordinasi cepat dengan pemerintah Kabupaten Bogor dan aparat kepolisian dilakukan untuk menertibkan truk-truk yang masih ugal-ugalan di jalan umum, terutama yang melanggar jam operasional atau muatan berlebih. Kalau perlu, kita segel sementara. Kalau tidak ada izin lingkungan yang jelas, saya akan tutup, ujar Deddy Mulyadi dengan tegas di depan warganya. Lalu yang ketiga, sahabat-sahabat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Polda Jabar akan diterjunkan langsung untuk melakukan inspeksi mendalam terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah itu. Tujuannya bukan hanya untuk menertibkan, tapi juga memastikan bahwa aktivitas tambang berjalan sesuai dengan aturan dan tidak merugikan masyarakat. Yang selanjutnya, yang keempat, beliau juga menggagas pendekatan jangka panjang, yaitu membuat skema pembangunan infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan. Artinya, perusahaan tambang wajib menyumbang dana khusus untuk memperbaiki infrastruktur secara berkala. Ini bukan sekedar janji politis, ini adalah langkah konkret yang langsung diumumkan di tengah rakyat dan diawasi oleh mata serta harapan mereka yang selama ini ditinggalkan. Deddy Mulyadi bahkan menyampaikan akan kembali ke Parung Panjang dalam waktu 15 hari ke depan untuk melihat langsung progres dari janji yang sudah diucapkan malam itu. Dan yang paling terpenting, beliau meminta kepada warga untuk ikut mengawasi. Kalau saya tidak datang, silahkan tuntut saya. Kalau janji saya dilanggar, viralkan saya. Begitu katanya. Itulah pemimpin yang tidak hanya berbicara, tapi siap dimintai pertanggungjawaban. Saya sebagai warga Parung Panjang berterima kasih kepada Pak Deddy Mulyadi yang telah memberikan harapan baru atas semua persoalan yang ada di Parung Panjang. Dari mulai konflik agraria antara petani dan perusahaan, program Indonesia Pintar atau PIP untuk siswa yang telah dipotong oleh oknum guru, dan masalah infrastruktur jalan, kerusakan, kemacetan akibat kendaraan pengangkut hasil tambang. Parung Panjang hanyalah satu dari sekian banyak wilayah di Indonesia yang dipaksa tunduk oleh kekuatan ekonomi sambil dibiarkan terpuruk oleh kelalaian negara. Namun malam itu secercah cahaya datang tak hanya dari lampu panggung, tapi dari tekad seorang pemimpin yang berani menangis di hadapan rakyat. Air mata Deddy Mulyadi bukanlah drama, itu adalah bahasa kejujuran. Bahwa penderitaan warga Parung Panjang itu nyata dan tak boleh dibiarkan menjadi cerita yang berulang. Apakah semua janji itu akan ditepati? Apakah jalan khusus tambang benar-benar akan dibangun? Apakah rakyat-rakyat
Apakah rakyat benar-benar didengar kali ini? Jawabannya bukan hanya di tangan pemerintah. Jawabannya ada di tangan kita semua. Yang terus mengawal, menyuarakan, dan tidak membiarkan suara rakyat tenggelam oleh suara mesin tambah. Karena itu, mari terus bersama kami dalam konten-konten yang berani bicara untuk rakyat kecil. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu sebarkan video ini agar makin banyak yang tahu bahwa keadilan itu harus tetap diperjuangkan dan tetap ditegakkan. Saya Bambang Ferdiansyah, sampai jumpa di konten berikutnya. Dengan semangat yang sama, mewakili suara rakyat dan menjaga nurani negeri.